Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok D ingin presentasikan tentang implementasi sistem data warehouse dari Adidas Dataset. Uh, Kita memperkenalkan kelompok dulu. Perkenalkan, nama saya Agir Fernanda, NRP 16 2021 022. Perkenalkan, nama saya Alfi Stefanus Ginting dengan NRP 16 2021 018. Perkenalkan, saya Azila Deswita Utami dengan NRP 16 2021 020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riti Rahman dengan NRP 16 2019 017. Perkenalkan, nama saya Gani Rizky Faldo Ryan dengan NRP 99 20 23 060. Di dalam yang kita bahas ini, pemilihan database-nya yaitu Adidas Sales in the United States. Nama database Adidas Sales Database. Database penjualan Adidas ini adalah kumpulan data yang mencakup informasi tentang penjualan produk Adidas. Jenis dataset ini dapat mencakup rincian seperti jumlah unit yang terjual, total pendapatan terjual, lokasi penjualan, jenis produk yang dijual, dan informasi yang relevan. Database ini mencakup informasi penjualan yang mulai dari 1 Januari 2020 hingga 12 Desember 2021. Yang berlokasi pada kota bagian United States. Data penjualan Adidas dapat berguna untuk berbagai tujuan, memiliki analisis tren penjualan, mengidentifikasi produk atau kampanye pemasaran yang berhasil, dan pengembangan strategi untuk penjualan di masa mendatang. Data ini juga membangun untuk membandingkan penjualan Adidas dengan penjualan pesaing atau untuk menganalisis keefisien seluruh pemasaran atau penjualan yang berbeda. Terus yang selanjutnya, pendapatan berbagai sumber yang berpotensi menyediakan kumpulan data penjualan Adidas, termasuk Adidas sendiri, firma riset pasar, terus lembaga pemerintah atau organisasi lain yang melacak data penjualan. Poin data spesifik yang disertakan dalam kumpulan data penjual Adidas dapat bervariasi tergantung pada sumber yang tujuan yang digunakan. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa kolom mulai dari atribut, tipe data, keterangan, dan contoh data. Pertama, untuk retailer, tipe datanya itu string dengan ukuran 20. Keterangannya itu nama toko yang menjual barang. Contoh datanya itu seperti Amazon, Foot Locker, Kohl's, Sport Direct, Walmart, dan Westgear. Lalu selanjutnya ada retailer ID dengan string 10. Keterangannya nomor ID toko retail. Contohnya seperti 1128299 dan sebagainya. Yang ketiga, invoice date string 20. Keterangannya yaitu tanggal pembelian. Contohnya seperti 01 garis miring 01 garis miring 2020. Lalu untuk yang nomor 4 yaitu region dengan tipe data string 20, keterangannya itu wilayah. Contohnya seperti Midwest, Northeast, South, Southeast, dan West. Lalu yang nomor 5 ada state, string 20, negara bagian seperti New York, Texas, dan sebagainya. Yang nomor 6 city, string 20, keterangannya kota, contohnya seperti California, San Francisco, dan sebagainya. Yang 7 produk, string 50, keterangannya produk yang dijual oleh Adidas. Contohnya salah satunya seperti men's apparel, men's athletic footwear, dan sebagainya. Lalu yang 8, price per unit, string 20, keterangannya yaitu harga satuan per unit. Misalnya seperti yang tertera, minimal $50, lalu ada maksimal $65. Yang ke-9 ada unit sold, string 20, yaitu banyaknya produk yang terjual. Di sini minimalnya 0 dan maksimalnya itu adalah 1275. Lalu yang ke-10 total sales, string 20, yaitu jumlah dari pendapatan berasal dari unit sold dikali dengan price per unit. Minimalnya tuh di sini $0 dan maksimalnya itu ada sampai $82.500. Lalu yang ke-11 operating profit string 20, yaitu pendapatan
yang dihasilkan oleh perusahaan melalui aktivitas operasionalnya. Di sini minimalnya 0 dan maksimalnya 39. Lalu yang ke-12 ada operating margin sering 20, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana suatu perusahaan dapat menghasilkan laba dari operasinya. Hitungannya tuh dari operating profit dibagi dengan total sales. Minimalnya tuh 10% dan maksimalnya ada di 77%. Lalu yang 13 ada sales method sering 20, yaitu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produk. Di sini contoh datanya ada in-store, online, dan outlet. Nah, untuk skema perancangannya seperti yang ada di bagian berikut ini. Jadi di sini ada beberapa dimensi, mulai dari dimensi retailer, lalu ada dimensi waktu, lalu ada dimensi city yang mana di sini terbagi lagi ke dalam state dan juga region. Lalu ada dimensi sales method dan yang terakhir ada dimensi produk. Lalu di sini digabungkan ke table sales fact table. Lalu tabel dimensi yang ada pada data Adidas tersebut, yaitu di antara lainnya adalah dimensi retailer, city, state, region, product, dan sales method yang akan nanti dimasukkan ke sales fact. Dalam tabel dimensi retailer terdapat assignment ID, retailer ID, dan retailer name. Contohnya adalah retailer ID 118732 dengan retailer name Foot Locker dan seterusnya. Lalu pada dimensi city, yaitu mengambil dari kota-kota di United States, di antaranya ada New York, Houston, San Francisco, Los Angeles, dan Chicago. Pada dimensi state, mengambil dari yang Amerika juga, yaitu ada Texas, California, Las Vegas, Denver, dan Seattle. Pada region atau negara bagian, ada Northeast, South, West, Midwest, dan Southeast. Kemudian untuk dimensi produk ada product ID dan product name dengan contoh data product ID 1 dan product name-nya Main Street Footwear. Kemudian ada dimensi sales method yang berisi atribut sales method ID dan sales method type. Dengan contoh data sales method ID-nya itu 1, dengan sales method type-nya itu in-store, outlet, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada table fact, yang dimana table fact ini merupakan gabungan dari semua table dimensi tadi, dan juga dipadukan dengan elemen measure, yaitu berupa unit sold dan total sales. Untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan demo saja di Visual Studio Code-nya. Untuk demo pertama-tama kita harus membuat 3 table terlebih dahulu menggunakan SQL, yaitu dim region, dim state, dan dim city. Untuk yang pertama dim region, karena region adalah negara bagian yang paling besar, maka kita akan jadikan langkah paling pertama dengan mengimport region-region dari dataset Adidas, lalu kita mengkonversikannya untuk ditranslasikan menjadi bahasa yang menjadi format yang dapat diterima oleh SQL. Lalu kita sort semua region tersebut dan kita hapus duplikasinya, lalu kita masukkan ke format SQL ke OLEDB destination yang kita tuju. Kita start. Lalu kita lihat hasilnya. Seperti yang dilihat, region sudah berhasil masuk. Setelah kita lakukan hapus duplikasi, maka hasilnya seperti tadi. Midwest, Northeast, South, Southeast, dan West. Lalu kita lanjut ke dim state. Pada dim state ini, kita melakukan hal yang sama,
seperti dim region. Namun bedanya di sini table dim state ada foreign key dari dim region untuk melihat state tersebut berada di negara bagian mana atau region mana. Kita start. Kita cek hasilnya pada dim state. Nah, pada dim state sudah terregister semua state dan regionnya. Lalu kita lanjutkan ke dim city. Melakukan hal yang sama dengan mengimpor kota-kota yang berada di dataset Adidas, mengkonversikannya, lalu kita menghapus yang redundant. Di dalam dim city ini kita memiliki dua foreign key, yaitu foreign key region dan foreign key state, untuk mendefinisikan city tersebut berada di region mana dan state mana. Kita mulai. Kita cek. Nah, sekarang city tersebut sudah terregister semua dengan state atau provinsi dan negara bagian. Maka untuk data set geografis dari Adidas sudah semua terregister ke dalam database. Baik, selanjutnya setelah semua itu dilakukan, sekarang kita beranjak ke dimensi retailer. Pertama kita menginputkan Excel-nya. Dari Excel-nya terus kita mengconversion data, karena di dalam data conversion terdapat primary key yang harus kita lalui. Itu kita nge-sort yang udah ada di Excel. Setelah di-sort, kita script komponen. Kita melakukan script, lalu kita di-sort lagi, baru akan menghasilkan oleh DB destination di bagian dimensi retailer. Coba kita start. Sudah kita start, kita select and from dimensi retailer akan menghasilkan dimensi ID, retailer name, dan retailer ID dengan output. Contohnya satu Amazon 1185732. Lalu kita akan meregister dim waktu. Dengan kode sebagai berikut. Pada baris 1 ini kita mendeklarasikan 4 variabel, yaitu I sebagai counter, date sebagai tanggal, start date sebagai tanggal mulai, dan end date sebagai tanggal berakhir. Pada baris 2 menginisiasi variabel start date dengan tanggal awal, yaitu berapa kita maunya, dan baris ketiga end date tanggal berapa kita maunya. Lalu pada baris keempat menginisiasi variabel date dengan nilai sama, yaitu tanggal awal. Baris kelima memulai loop dengan while, lalu begin mulai dengan memasukkan dim waktu, values-nya apa, date-nya berapa, dan tiap loop itu akan bertambah 1 increment. Maka kita execute, dan kita lihat di dim waktu sudah terregister semua dari start date hingga end date. Baik, selanjutnya untuk dimensi produk. Di sini dimulai dari pengambilan data Excel. Lalu data tersebut nantinya akan dikonversi terlebih dahulu karena nantinya output yang akan dihasilkan itu berupa DB collection oleh DB. Jadi harus dikonversi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya data tersebut akan disorting untuk menghilangkan redundansi data. Lalu selanjutnya di situ ada script komponen di mana di sini akan mendapatkan ID dari data tersebut.
Lalu data ID tersebut akan kembali disorting. Jadi di sini akan dilakukan kembali sorting. Setelah itu baru data sudah bisa masuk ke oleh DB destination-nya. Di sini langsung di start saja. Dan untuk di SQL servernya bisa coba langsung di select datanya. Nah, di sini sudah ada 6 row data dari produk beserta produk ID-nya. Begitupun untuk yang dimensi sales method ya, sama seperti tadi. Di sini akan didapat terlebih dahulu data Excel-nya, lalu data tersebut akan dikonversi terlebih dahulu, lalu selanjutnya langsung di-sort untuk menghilangkan redundansi data, dan di situ selanjutnya akan menggunakan script komponen untuk mendapatkan ID-nya dan akan kembali di-sorting. Selanjutnya baru masuk ke DB destination. Di sini langsung di-start, dan kembali di SQL servernya bisa langsung di-select untuk dim sales methodnya. Dan di sini tertera ada 3 baris data, yaitu in-store, begitupun online dan outlet. Selanjutnya itu untuk dimensi. Dimensi untuk table fact yang terakhir merupakan gabungan dari primary key yang menjadi foreign key di table sales fact. Jadi pada sales fact ini, yang pertama-tama kita mengambil data dari Excel, kemudian data tersebut dikonversikan agar sesuai dengan tipe data yang ada pada OLEDB. Kemudian di sini digunakan lookup. Gunanya lookup ini untuk mensortir, menyamakan isi data agar sesuai dengan yang dimiliki oleh tabel sebelumnya, agar foreign key-nya itu tepat. Begitu juga dengan yang lain. Yang pertama itu ada lookup untuk retailer. Kemudian untuk dimensi waktu, dimensi city, dimensi produk, dimensi sales method. Kemudian di sini ada script komponen untuk mendapatkan ID tambahan. Lalu ada sort untuk mengurangi redundansi data serta mengurutkan agar mudah dimasukkan ke SQL nantinya. Dan kemudian yang terakhir itu ada dimasukkan ke OLEDB. Kita start. Bisa dilihat ada 9.288 row. Dan itu sudah masuk ke SQL. Mari kita cek. Sudah masuk, ini foreign key. Ini foreign key lagi. Foreign key lagi. Foreign key lagi. Ini foreign key juga. Kemudian untuk data maksimalnya, ini sih 9288. Semua datanya sudah masuk ke dalam SQL Server. Mungkin sekian presentasi dari grup D. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.